anjuang alam rami balainyo pasabaso sia nan lai menjawe salam insya Allah masuk surga. Nan tak menjawe masuk surga je. Itulah indahnya salam dalam Islam. Satu yang mengucapkan salam, kemudian satu pula yang menjawab. Itulah lapeh hutang sadonya. Tapi kalau serentak kita menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ada 3 doa yang diucapkan kepada kita. Pertama, didoakan kita selamat. Kan yo itu nang kita cari duit kau pak. Selamat dunia, selamat akhirat. Itu yang kita cari. Yang bisa memberikan itu hanya Allah. Kemudian diberikan, didoakan kita untuk mendapat rahmat warahmatullah. Rahmat itu apa? Kumpulan dari kasih sayang Allah. Kalau kita sudah mendapat rahmat dari Allah, orang lain pusing, kita tidak apa-apa. Orang lain panik, kita gembira saja. Tapi kalau rahmat telah dicabut oleh Allah, samo jo ayam batalu dalam padi, mati kelaparan, itiak beranang dalam air, mati kehausan. Atau kalau rahmatlah dicabut. Kemudian setelah itu berkah wabarakatuh. Jadi kaum muslimin kita minta sepanjang saat kepada Allah, umur saya berkahi Allah, umur kami berkahi ya Allah, rumah tangga kami berkahi ya Allah, dan negara kami berkahi ya Allah, agar menjadi negara baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Bahasa Minangnya itu pak, bumi sanang padi menjadi, ya kan? Tarana bakambang dia, cie di kana 2 jadi, ampe takako 5 sudah, nak buah dahan marundua, nak air pincuran tabi, nak cincin subang labuliah, pucuk dicintou lam tibo, semua dikali ya datang, pacar dicari bini dapet. Kaum muslimin, mudah-mudahan jamaah Masjid Nurul Falah ya diberi oleh Allah kesehatan lahir batin, kemudian nanti dimasukkan ke dalam surga. Saya dengar tadi dari Tony bahwa ibu-ibu menyediakan makan. Nanambo yo tengah hari makan tadi. Di mengaji ko ndak lamo-lamo do paru embola lapa. Lai sehat ibu-ibu bapak. Yang saya hormati Ananda Ketua Masjid atau Ketua Kemakmuran Masjid. Kemudian dan seluruh orang-orang yang selangkah sepijak dengan beliau mengurus rumah Allah ini. Pertama, mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya. Kedua, disehatkan mental dan fisiknya, dan dijauhkan dia dari penyakit zahir dan penyakit batin. Kemudian yang saya hormati Niniak mama urek tunggang pucuk nan boleh di nagari, dahan rampak daun narimbun jo pusako, putih labek buah nan masak makanan nanak kemanakan, kapai tampai batanyo, kapulang tampai babarito, nan baure cakam katana, babatang cupak jo gantang, badaun rimbun jo adek, babungo babuah labek makanan nanak kemanakan. Hormat kami kabundokan duang, limpape rumah nan gadang, sumara anjuang paranginan, kaunduang-unduang ke Madinah, kapayuang panji ke Sarugo, tahu dipaneh ke Malatui, arif dirantiang ke Mancucuat, jaleh jodahan ke Maempo, pandai balega dinan sampi, tahu batinggang dinan tidak, dek pandai bundo batinggang, satitik santan di kuali,
masak kalio siku kabau harum setahun perjalanan. Sagantang bareh di tanah kanyanglah orang sepakan barunya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kok tamakan diraso nasi 3 tahun taimbalapa, kok tak cubo jo raso gulai 5 musim taraso jo lamanya. Mudah-mudahan ibu-ibu dan menyediakan makanan ko dia gia palo beli pek gando di Allah. Nantak balaki dapet laki, ya kan? Nan sakit boleh sehat. Ada onde-onde bu, ada. Itu sebenarnya onde-onde tu kadang palonya dibu kan bantuannya ketek tu nya. Ada nan kambo tanyuan cik, manan gae onde-onde jo lamang. Ada nan tahu? Ambo saya magi tahu ya. Boleh ada lo bahan takut taki di bucik. Tuo onde-ondehnya lah bauban. Lamang lah kadang babaduang je. Tu bapak ibu. Ya kan? Ya kan? Yang kami hormati lagi anak-anak muda kami yang kreatif ya. Ketua masjid juga anak muda. Pari paga di dalam kampung Pamaga Koto Janagari, Pambangki Batang Tarandam, Papuih Malu di Kaniang. Kami yang tua-tua ini nak ndak lama lagi. Bukit lah tinggi, lurah lah dalam. Dulu ketika muda barabui membuat rumah batingke, kini lutui lah sakit ndak talok katel. Jadi nak muda-muda kini kau ingin banyak kamar, gadangan seruangan di bawah. Jangan batingke rumah lagi. Iya kan? Lutut sakit, salat sedete kursi. Ini bapak. Tu sebagian awak kalau lagai bahkan naik ke rumah tinggi. Jin selalu detail. Nah ini dia. Maka pengganti kami generasi muda ini latiak-latiak tabang kasasak tibo disasak bari makan lah mati nyek turun ke mamak warih jatuh ke kemanakan. Inilah harapan kami, tertumpang penuh harapan sekali agar yang muda-muda ini rajin belajar, rajin bertanya, rajin menyimak dan jauhi yang dilarang Allah. Narkoba, minuman keras, pergaulan bebas, LGBT, panak jawi. Itu bahasa awaknya Pak. LGBT kecil orang gini, orang lama menyebut panak jawi. Ada istilah barunya sodomi. Itu berasal dari kata-kata sodomi itu kota tempat tinggal umat Nabi Lut, dulu namanya kota Sodom, dihancurkan oleh Allah karena LGBT. Maka sampai sekarang orang yang melakukan praktek seks yang seperti itu disebut LGBT. Mudah-mudahan orang-orang yang telah terlanjur itu, kalau dia orang Islam, mudah-mudahan dia tobat kembali. Kalau dia orang kafir, mudah-mudahan disiksa oleh Allah. Amin. Ya Rabbal. Jadi judul kajian kita pada malam ini, Islam itu damai. Maka jangan berselisih dan bermusuhan. Benarkah begitu? Benar Pak. Jadi amatlah salah orang yang tak mau belajar. Sudah terlanjur mereka mengatakan Islam itu teroris. Jangan diserahkan anak ke pesantren, di sana merakit bom. Isu yang seperti ini bagi orang Islam yang tidak mendalami Islam tak pengaruh. Jangan lu sekolah lu anak ke pesantren lagi. Orang merakit bom sinan. Islam itu teroris. Akhirnya takut sebagian orang Islam menyerahkan anak ke pesantren untuk sekolah. Ini bahayanya kaum muslimin, isu-isu dari orang kafir yang tidak benar. Coba kita lihat ayat Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu Rasul Allah. Kedatangannya apa? Wa ma arsalnaka
illa rahmatan lil alamin, bukan untuk manusia saja, bagi seluruh alam. Yang dikatakan alam apa? Selain dari Allah, iya kan? Untuk malaikat kedatangan Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin. Bagi kita manusia rahmatan lil alamin. Bagi jin Islam rahmatan lil alamin. Bagi alam semesta semua. Beliau itu Rasulullah, kedatangannya rahmatan lil alamin. Di mana letaknya Islam itu menabur permusuhan? Islam itu damai, ya kan? Apa tandanya? Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Orang yang beserta Nabi Muhammad itu orang yang tegas terhadap orang engkar. Orang engkar tu pak bau saonyo mau bau agama. Tapi Islamnya nyo pakai yo pinyo sambuang je Nusantara. Ada apa-apa na nadir kon nala jadi Islam Nusantara. Kalau ada mati selalai. Ya kan? Supaya jangan banyak na dosa. Enggak ada itu. Kalau ingin agama Nusantara, jangan pakai Islam. Ya kan? Islam itu tetap datangnya nabi-nabinya dari Timur Tengah. Dan kita mengikuti Islam bukan mengikuti Arab. Kebetulan Nabi itu sajak dari Nabi Adam sekitar Timur Tengah. Tidak ada Nabi itu dari buluh Cina. Tidak ada dari Taratak Bulu. Tidak ada dari Antau Berangin. Tidak ada dari Kuntu Lepek Kain. Tidak ada. Nabi itu sekitar Timur Tengah. Dan malah Nabi itu ketika disuruh hijrah oleh Allah, itu banyak tempat hijrahnya ke Palestina. Nabi Ibrahim hijrah ke Palestina. Nabi Musa hijrah ke Palestina, ya kan? Nabi Muhammad saja yang hijrah ke Madinatul Munawwarah. Jadi asyidda itu pak bukan keras untuk memojokkan orang beragama lain, tidak. Apa yang dimaksud asyidda itu? Misalnya bapak-bapak, ibu-ibu kita diajak, katanya sekarang karena kita itu memuliakan agama lain, ya agama lain itu kita muliakan karena agama itu benar, ya kan, di dalam pendapat pemeluknya, itu kita akui itu. Tapi Islam membenarkan agama lain untuk dia itu tidak mungkin, sudah dibatasi oleh ayat lakum dinukum waliyadin. Ini yang disebut asyidda. Kalau ada orang bapak-bapak mengatakan istilah kafir dalam Islam itu sangat kasar, tidak pak. Kafir itu artinya tertutup pak. Jadi orang kafir orang tertutup hatinya. Kemudian dipinjam oleh orang main bola untuk menjaga gawang di belakang agar tidak dijebol terus oleh bola. Orang yang menjaga itu namanya kifir. Itu juga hurufnya kafir, kifir. Kalau apa umrah jangan berserak-serak kain di jalan dimasukkan ke kufur. Tas yang tertutup kufur itu, ya kan? Supaya dijaga di belakang gawang, ya kan? Itu yang menjaganya namanya kifir. Jangan bola itu masuk. Ya kan? Sebenarnya kata-kata non muslim pak lebih kasar dari kafir. Kan orang itu ingin minta sabui salah non muslim, jangan disabui jo kafir. Di Mina memang nyotuka jo iye pak daerah lekangnya kafir tu kafir, galadir galadie, kikir kikie. Lai tahu ibu-ibu kikie. Nanti dipakai orang tukang doa. Ada basi bule sepanjang gua nyo kasih orang lain nyo gosoh habis-habis nani nyo aja nusa atau kikir. Ya kan? Ini bapak atau kikir. Jadi dalam hidup jangan ditiru sifat kikir. Coba kita terjemahkan non muslim itu apa?
Islam itu apa? Selamat. Kalau non muslim tidak selamat, lebih kasar itu lagi. Kan kalau kafir itu tertutup, tidak kasar. Aku mau ubahnya tidak mungkin. Misalnya ambo jadi imam misa tadi, qul ya ayyuhan non muslim gitu. Tu Pak Elo mau kelakang, ke Ustaz Kelera ke mah ayatnya baca. Iya kan? Nah, tidak bisa diubah itu. Qul ya ayyuhal kafirun. Bapak-bapak, kalau kita para jemaah yang ingin membangga ya, yang mengusir penjajah di Indonesia ini Pak, orang Islam bukan orang kafir. Itu para ulama dan santri dan tentara yang taat berjuang. Ya kan? Ini bapak-bapak ibu. Sehingga ulama itu bersemangat, ya kan? Dan tentaranya. Apa kaum muslimin kata-kata sandinya, ya kan? Allahu Akbar. Lihatlah video-video lama. Nantak bawarna tu, itu ada Jenderal Sudirman segala macam. Itu dengan pekikan Allahu Akbar, senjatanya bambu runcing. Lari jo Belanda dinya Pak. Iya kan? Tinggal duriannya saja. Nah ini. Nah ini bapak-bapak. Ini saja. Nyo jajah lo awak dek bangsa Asia, namanya Jepang Pak. Itu lebih kejam lagi. 3,5 tahun kita dijajah Jepang itu, bare hilang, gula hilang, kopi hilang, kain hilang. Orang mati masuk Jepang tu bapak-bapak dikapani jolapiak pandan. Coba bayangkan itu. Kok dibilang dikaji masuk nanta lampau semasuk tahun sampai puluh, iyo dia sampai puluh dua. Sekutu parang jo Jepang masuk Belanda kalah Belanda kulit putih, Jepang babuek sakandaknya. Alim ulama jo bunuhi cadik jo pandainya hilangkan, kayu dirimbo betilanjang, kulit diambil ke pakaian, taruh namanya masuk itu. Itu cerita orang gaib Pak. Tak mungkin nyoba duto. Kalau ambo lu masuk tu. Ambo lahir tahun 52, ndak masuk je Jepang. Ya kan? Ketika itu kalau orang olahraga, bapak-bapak, itu bukan senam namanya, taisho. Itu masuk Jepang. Ya kan? Kaum muslimin, para jemaah yang terhormat, maka orang kita tidak putus asa mengusir Jepang. Ada ayah Buya Hamka, saya nama beliau Dr. Abdul Karim Amarullah. Itulah orang yang mulai memakai jas di Minang Pak. Sebab orang lain menyangka selama ko jas tu pakaian orang kapie, Sarawak Pintalon ko pakaian orang kapie. Maka orang bakodek setaruh serupa orang masuk naik panjang tak? Kan? Asia yang mulai Sarawak Pintalon tu adalah ayah Buya Hamka dan memakai jas. Ya kan? Saat itu kaum muslimin maka hilanglah kebiasaan mengatakan pakaian ini pakaian orang kafir. Sebenarnya dalam Islam ini Pak, pakaian itu yang menutup aurat. Itu saja. Modelnya terserah. Lah tertutup aurat lah tu. Lebih-lebih padusi, longgar pakaian itu, tidak membentuk badan. Jadi ayah Buya Hamka ko Pak, nyo tagaan di bawah jam gadang tu di Jepang, nyo suruh kerek ke matahari. Damu Buya Hamka kata. Ayah Buya Hamka. Nyo paku je samurai, ya kan? Para jemaah antah ba'a kutiko tu Allah menyelamatkan beliau, patah samurai itu. Tak kajuit Jepang ko urang wah gini kecil. Ya kan? Nah. Akhirnya tanggal 14 Agustus Jepang itu dibom oleh sekutu dengan izin PBB karena telah keterlaluan. Iya kan? Para jemaah kaum muslimin, sesudah tu nyo agian sesanjatonyo ke orang wale. Nyo lah tahu rajonyo lah menyerah. Iya kan? Sudah tu nan mamaku ayah Buya Hamka tu nyo pai ke meninjau, nyo cari pindah basuh, nyo ke minta maaf. Tatapnya di muka rumah tu membaca jo basoinyo. Arigatou gozaimasu masta.
Ya kan? Itu bahasa Jepang. Kalau orang awak nantak mengerti, sehari kali kata-kata mana. Nah, ini Jepang. Sudah tu ndak ada Jepang lebih tinggi lepak, tinggal lubang tu salah. Ku ndak percaya pak pailah kangarai. Jo sendal-sendalnya tinggal. Namanya sendal Jepang siku ada je nampak tinggal. Ada. Jadi yang berjuang kaum muslimin merdekanya Indonesia ini adalah orang-orang Islam yang mayoritas. Sehingga disusun dasar negara namanya Pancasila. Pancasila itu apa yang pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Ya kan? Ada orang kalau dia kenyotuka joika silap. Ya kan? Lah rancak dasarnya macam itu. Nah, jadi Islam itu Pak penegak kebenaran, perdamaian, tegas itu apa? Tidak mengikuti acara keagamaan orang lain atau yang tegas. Kalau bekerja sama membangun negari itu Pak. Sayo sakato sakacak sagama sayun sepakut sepilih setari Pak. Bergandengan tangan kita memajukan negeri ini. Tapi kalau menyatukan akidah itu tidak bisa. Lakum dinukum waliyadin. Jadi kalau ada bapak yang berteman atau mitra kerja orang yang tidak Islam, jalih yang kayaknya lebih kasar istilah non muslim lagi dari kafir. Jadi Islam itu tidak kasar sebenarnya, halus. Kaum muslimin jangan diperbanyak perbedaan, perselisihan. Tingkatkanlah persatuan. Nang kecil ayat nan kita baca surah Al-Fat ayat 29 tadi. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Jadi sesama Islam, orang Islam itu berkasih sayang, bukan bermusuhan. Ya kan? Tapi kadang-kadang prakteknya dia awak Pak tersinggung seketik saja lidahnya indak berbunyi lah 10 kali rayu haji sembayang kamu saja itu je dan seorang duduk seorang kini kabar tamu di tempat duduk buang muka tu gunanya sembayang tu berhenti je lah salat lah memutuskan silaturahim. Jadi Islam itu agama damai, bukan agama permusuhan. Tidak madu runciang awak tu. Selisih bertukar saruang, sairiang bertukar jalan, tu biasa. Tapi kita habiskan dengan maaf. Ada contoh yang paling tepat bagi Nabi. Apa? Kun kal yaden wala takun kal ainen. Hendaklah kamu seperti dua tangan, jangan seperti dua mata. Menurut ibu-ibu tangan nembokal warna umurnya. Sama je umur badan 71 tahun. Kerana awaknya tak sepotong-sepotong keluar ke tak? Sama lain. Ya kan? Badan awak gojo kaki je tangan awak. Sudah 71 tahun, setahu saya tak pernah dia berkelahi. Iko jam na nambo pakai ko di balian orang de orang Minang nama undang bawa ke Lampuang. Namanya Alexander Christie. Sejam ko. Agak mahal je balinya kecil orang ko. Ambo dek dia lagi orang tak tahu ambo. Ibu-ibu dan bapak-bapak nan memakai jam ko tadi ke tangan kita ko sia. Tangan suhu Pak. Kalau gak bakal buiknya itu segetik lah. Pakai cincin itu je. Laya donyo merasa ndak enak, ndak senang segala macam. Enak. Oi tangan kiri pakailah jam tangan jo cincin ko. Wa ama wa nang kumuh setarui. Tapi giliran konsumsi nan ibu sediokan kini tu itu tangan kanan mereka. Indak wingi le tangan kidar. Kalau sakit tangan kidar tanpa minta tolong nyorui sedi tangan suhu.
Lah do minta tolong tu. Nya mengangkang jangan tolong lah urik sakit dia nak. Langsung saya tolong. Kalau malangkah ndak pernah barabui. Ndak pernah tangan kita ko barabui dah Pak. Kalau kaki suuk melangkah maju tangan nang kida. Kaki kida melangkah maju tangan nang suuk. Ada anda ibu mencelik orang berjalan itu tangan berlomba? Enggak ada. Itulah. Jadi kalau ada bapak yang dari PKS, ada yang dari PAN, ada yang dari Demokrat, ada yang dari Nasdem, ya kan? Ada yang dari P3, kan partai lain tu. Jangan kita gontok-gontokkan, jual lu kinci, lamo bareh jadi padi, padi jadi bareh. Dulu penumbuk padi ko lu nado rice milling tu lah. Dulu namanya kinci, diputar jo air. Lah sapakan padi sinan paya ke sinan. Allah jadi bareh Pak alun. Kenapa sampai begitu Pak? Karena alu kinci itu tidak pernah bersatu. Cik kata cik ke bawah. Bunyi kare itu kudengkang. 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 Adik cik kata cik ke bawah tu lama padi jadi bareh. Jadi hiduplah kita seperti dua tangan. Wala takun kal ainen, jangan seperti dua mata. Mata kau tak toleransi ke Pak? Kacu mata yang dipakai semua kadang kacunya suuk kidam. Ada kacu mata yang kacunya kadang sebelah. Tak ada. Sama kadang. Ya kan? Masuk nyamuk ke mata suuk, lainnya tolong di mata kita. Mangangak je lah, tak kau lah. Padahal nak membatasi hidung saja. Hidung saya membatanya Pak. Pindah amunya menolong saudaranya. Tangan ko jo. Nyo ambil tisu na lunak tu di tangan. Aja wetuan. Kalau mengantuk mata suuk, lihat ada toleransi mata kita untuk berjaga-jaga. Iya kan? Ada lalu yang lama tak kita ada. Coba lalu dia lalu lah. Jangan kita seperti dua mata ini. Ya kan? Andaikan ada bapak-bapak, ibu-ibu yang mencalon untuk legislatif ya, berbeda partai, itu sebenarnya tujuan awak kan sama untuk memajukan negeri tercinta. Gunanya awak bermusuhan. Saya yakin orang yang benar Pak, tidak ingin dia negerinya ini mundur, ingin maju. Bagaimana rakyatnya sejahtera. Pasti itu. Kalau orang itu takut kepada Allah. Tapi kalau tidak takut kepada Allah Pak, orang kok dapatnya jabatan si picik daun si picik, pembungkui daun jelatang, nan cadik mengelucik, nan pandai membayar hutang. Itu nanti. Ya kan? Itu dia. Andaknya Pak, ayah janih saya nyolandai jalan raya titisan batu, batamu cadik jonan pandai, paham banyak menjadi satu. Bermacam-macam pendapat itu dengan mufakat musyawarah bisa satu tujuan. Apa itu? Indonesia makmur dan sejahtera. Kalau diadu runcian Pak, ayah hamba dulu bercerita. Dulu kan ada partai Masumi, ya kan, tahun 50-an. Itulah pemenang entah nomor 2, entah nomor 1 pemilu pertama itu. Ya kan? Ada ketika itu masih dibolehkan partai PKI, ya kan, Partai Komunis Indonesia. Jadi kaum muslimin, nan istrinya partainya partai Masumi, lakinya partai PKI. Lakinya kode acok rape-rape partai, ndak ada pulang-pulang, ndak bagi belanja orang rumah, ya kan? Kemudian pulang suaminya, ya kan? Nyosingkok tuduang saji, kira rumpui sinan nado, ndak ada nasi, ndak ada sambal. Bamang ko rumpui ko basi ande udah. Itu nanda pe dek palu aritnya ce. Nang kecil bininya.
Ya kan? Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu hari malam, ya kan? Kemudian dulu kan lalu masuk listrik lah, tahun-tahun itu tuh. Tolong salai lampu dah nang kecek bininya. Ya kan? Tarailah jauh bintang bulan tu je. Partai Masyumi itu kan dulu bintang bulan. Aiko kalau kita adu runciang sama-sama partai, suami jo istri saya ndak jadi bahagia. Jadi kita beda partai, satu tujuan, ya kan? Untuk menjadikan Indonesia ini lebih maju. Kalau ada adik-adik ambo ya, kalau ambo bapak-bapak kola balai terlampau musim namanya. Ada jo kawan majak, ya kan? Untuk masuk partai kini gua, partai umat. Ambo lah gaik gitu, bola 71 je. Tu ambo pikiran pak, rancak jadi ustaz golai. Bam ko rancak jadi ustaz. Baliho orang saya membuat nyonyo pasang tiok sudui. Dak do ambo membayar tu. Foto saya kirim nyopenya. Tapi kalau calon legislatif, inyo memokok apa? Memasang, membayar, mencetak foto tu. Ya kan? Hanya letak ni orang di bawah batang bacang lah kena kata saja. Ya kan? Ini kaum muslim. Kena kata. Ya kan? Itu galak lo di foto tu. Siang malam galak, hari panas galak, hari hujan galak. Ya kan? Dah itu. Ambo berserak-serak baliho, ambo pak dah do ambo memokok itu. Ya kan? Ikut KTP lo nya masuk orang. Ya Allah, ya Tuhan. Ya kan? Nah ini, kan? Cuma jadi ustaz kau pak, ndak ada nang kayo. Namanya saya ustaz. Lai tahu ibu arti ustaz? Ustaz untung sayui tapi dapet. Ndak ada pak. Honor dia gih orang kau pak kecek pengurusnya. Iya kan? Ndak ada nang standar. Barat tekan nadinya, kan? Ini bapak. Ada. Itulah kemungkinan takdir Allah. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, para jemaah yang terhormat, jadi tetaplah kita damai, ya kan? Kita berpolitik boleh. Sebab apa? Dalam Islam juga disuruh berpolitik. Nabi Muhammad menyusun strategi perjuangan di Madinah itu, sehingga akhirnya kafir Quraisy yang tiap hari, tiap waktu ingin menyerang orang Islam, akhirnya ketika Nabi pergi haji ke Mekah itu, haji wada, ya kan, dadonan melawan kafir Quraisy lebat. Karena apa? Ya kan? Jadi adinda yang mempunyai kompetensi, ya kan, Islam, silakan berpolitik. Nggak apa-apa. Kalau orang Islam ndak amu satu berpolitik, awaknya taati dorang pak. Jadi yang bagi semangat nan mudo-mudo. Kalau nan gaek biarlah mengasuh cucu saya. Ya kan MC namanya dorang gini. Mengasuh cucu. Ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin, asa sudah kita serupa dua tangan, contoh alamnya Cielea, garagaji di kampung ambo di Basowari namanya. Di Kamanga. Ada orang Kamang? Di Biaro pak? Ari jo? Ari. Ari itu pak, matonya tempang. Indak luru itu. Cik ke suuk, cik ke kidal. Lihatlah mato Ari itu. Tapi dek nyoba sama-sama, nyoba kasih sayang, nyoba sayo sakato, pulang pai nyoba membawa keputusan. Nah, ada kayu nang karirnya. Kecil pak adanya seminar ke Jakarta kan? Ada. Langsung saya bekerja. Pulang balik nyo membawa keputusan. Karena nyo bersama-sama. Ya kan? Nah, ada contoh jalan lidi. Lidi kan alui. Tapi kalau di kabek nyoba. Bisa jadi sapu. Kok ciek lidi? Saya paling tusuk sate pak. Sate habis awak campak. Jadi lah. Ya kan? Untuk tusuk sate sorry dicek. Kalau lah habis sate, campak orang. Jadi tetaplah kita bersatu.
seperti dua tangan, jangan seperti dua mata. Kemudian orang yang cinta damai, tidak bermusuhan itu selalu membina persaudaraan. Bagaimana dia? Ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah, tarahum ruk'an sujada. Dia setiap hari ini terlihat ruku dan sujud. Jadi orang yang bisa damai itu dalam hidupnya, Pak, orang yang menyembah Allah. Karena apa? Salat itu banyak fungsinya. Pertama, kaum muslimin, di dalam salat itu fungsinya, bapak-bapak, misalnya awak baimam, berjamaah, salah imam tu boleh tak ditegur dek makmum belakang? Boleh. Ya kan? Ini tandanya persaudaraan. Tak mutlak imam tu batu tarui. Adanya salah, boleh makmum membatuakan. Atau mengko jarak imam jo makmum tu, Pak, tak panjang, tak boleh panjang-panjang. Tak terangah bacaannya di muka. Ya kan? Orang Minang menetapkan imam tu di dahuluan selangkah, di tinggian sarantiang. Kalau 3 langkah tak terkaja dah, Pak. Di tinggian sarantiang, kalau sampai rantiang tak terpanjik dah, Pak. Imam tu apa? Pemimpin. Imam kalau salah macam ayat, dapat dah belakang ditunjukkan. Tapi kalau imam takkan tuik, jangan dapat dia yo. Nyolah takkan tuik terangah dapat ke belakang. Badiki kuanya tu. Iya kan? Tu. Indak je berhenti tu, elok ke belakang. Ya. Sebab imam tak bau dua lah, tak suci lah, tak boleh jadi imam. Begitu dalam Islam itu indahnya. Jadi kalau ada orang mengatakan Islam teroris, tu inyo ndak membaca apa itu Islam, tidak mempelajari. Islam itu ekstrim, ndak ada, Pak. Ndak ada Islam ekstrim. Ya kan? Islam itu menyuruh orang berbagi. Setiap disuruh orang Islam itu salat, di belakangnya bayarkan zakat, infakkan hartamu. Orang non miskin menjadi tabantunya. Maka orang tadi tidak jadi maling lagi, maka hidupnya akan damai. Ya. Itu yang kita cari. Lebih-lebih bapak-bapak, ibu-ibu, awak sudah dilatih di bulan Ramadan. Ala barakali awak Ramadan ku selama hidup. Jadi kita harus berubah kepada yang lebih baik. Nabi mengatakan begini, Pak. Man kana yaumuhu khairam min amsihi fahuwa rabihun. Siapa yang hari sekarangnya lebih baik dari hari kemarin, ibadahnya, persaudaraannya, ya kan? Itu orang menang. Wa man kana yaumuhu mithla min amsihi. Orang yang sama saja kualitas ibadahnya sekarang dengan yang lalu, fahuwa khasirun, itu orang rugi. Wa man kana yaumuhu syarram min amsihi. Ada orang yang lebih jelek amalnya, ibadahnya dari masa yang lalu, fahuwa halikun, itu orang celaka. Jadi ibadah-ibadah yang kita lakukan ini, Pak, biar di bulan puasa, biar di luar biasa, alamatnya kama. Nah, kalau dipindah ke bahasa Minang, condong marawa katapian, condong kasai kepincuran, tiok tembak ado alamat, tiok condong ado karabahan. Jadi amal kita ini kemana tujuannya? Agar kita sampai kepada derajat takwa. Salat hendaknya menyampaikan kita takwa. Zakat, infak, sedekah menyampaikan kita kepada takwa. Itu hendaknya. Kalau kita berinfak, bersedekah ria, itu tidak akan sampai kepada takwa. Ya kan? Kalau awak salat ketika dipimpin imam, alai tenang, lai istiqamah, lai tuma. Kalau lah salat sunat lah sama je kelerian jatuh saja. Kumari mandore. Encik mata tu mai tu dalam salat. Ya kan?
Ini salat tidak akan sampai kepada takwa, tidak konsentrasi, tidak fokus, bahasa Islamnya tidak khusyuk. Sedangkan dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, yang pertama itu apa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Apa-apa ibu-ibu sebahagian ketika hari raya nak berasal dari Padang, dari Pariaman, dari Bukit Tinggi, ada ndak nak pulang kampung? Lai. Pernah ndak berjalan-jalan hari raya tu ke pantai Gondoria, Piaman? Nah, lai. Lai masuk dapat orang mempension baru baca min. Ya kan? Baru dilatih untuk baca min, memakai camin. Kacau, ya kan? Pandainya Pak. Tunjuk pindah lo ke tangan kidanya. Ambo tanyawan ke orang tu, lawara lamonya baru kau pandai baca min. Agak 4 tahun lah Pak. Lihat ada perubahan. Tak ada. Tak ada perubahan. Andaknya baru itulah nyo caliak bantuannya dalam kacau, kan nampak tu. Anyo pergi ke tukang jahit sudah tu andak lai. Ke tailor. Aka baru ko kamu ku baju madaj. Jo Sarawak. Bab itu la salamo ko ambo memanjik karambie satinggi itu karambie nana ambo panjik. Ambo ndak basarawa batilanjang saya tonton di orang di bawah. Sedangkan iku ambo kambang di belakang. Nyo tonton di orang. Malu ambo dah. Ambo caliak di kacau batilanjang ko yo ndak manakah na bentuk awak. Buayalah baju kat 2 stel dah boleh besok ambo manjek karambia pakai baju je Sarawak. Ledo pengana baru senan. Ndak ada kan? Sekadar baca min saja. Ama paat camin ndak jalan. Ya kan? Jadi kaum muslimin, salat kita sempurna di bulan puasa. Puasa awak betul pula menyediakan pembukuan di musaji, membayar zakat fitrah. Satu salat Id didengarkan khutbah. Tapi tidak ada perubahan awak kena bayar tu sudah tu. Tu sama saja baru baca minat. Agi nama salah pada awak seorang. Kalau mantiko je awak lain. Namanya ko? Oh, nakal. Ya kan, macam-macam perangai itu. Tak ada perubahan. Jadi kalau dapat awak andaknya Ustaz, andaknya awak sama je ulik bulanceh. Apa-apa nak berasal dari agam letak kena ulik bulanceh. Ada main enggaknya ke? Di daun jambu paraweh. Nyo biso tu Pak, sangat bisonya. Cuma saja kulitnya nyo lagi ada Allah sama jo daun tu. Di kalau awak memanjik paraweh ndak nampaknya dah Pak. Tagisi di tangan awak ndak dapat akal sakitnya dah Pak. Kalau lamah darah awak Pak, bisa terhenti jantung awak ni. Ku ndak tambah banyak danyuitnya. Aru diubek ke rumah sakit. Suatu kali ya kecil ulik kau ke Allah, ya Allah, kalau cuiku ambo taruh taniayo manusia memanjik paraweh. Ambo ndak ada berniat nak melapih biso ambo kainyo do ya Allah. Cuma inyo nantak mencaliak kanenya di biso ambo. Ya Allah, agiahlah ambo kesempatan untuk bisa maubah diri. Deknyo ikhlas meminta ke Allah Pak. Nyo agih ada Allah, keluar ye ludahnya. Di bahasa nama no liue. Liue no. Rasanya itu bahasa Indonesia Pak, air liur. Ya kan? Air liur tu bebanang-banang. Nyo pintal jo tanduaknya. Dek taruh nyo pintal tiap hari jadi kepompong. Ya kan? Kuek tago ulet masuk ulet ko ke dalam lain.
Bara kalau kita puasa kan 29 hari 30 harinya. Ulek tu dalam kepompong sampai 10 hari pak. Kalau awak bertukar sejam makannya, tak boleh siang sejak tabik fajar sampai terbenam matahari. Tu boleh lah. Tu lah makan sudah tu lah. Melaki tabik lo fajar pagi. Ulek tu tak pak. Ampe 10 hari, ampe 10 malam dalam kepompong ndak ada makan minum. Ke rumah bini barunya ndak pulang, ke rumah bini lama ndak pulang. Nyotahan sesahwatnya. Ndak ada berhubungan suami isteri. Dia puasa 40 hari. Lah keluarnya dari kepompong tu pak, payah keluarnya pak. Mulai-mulai keluar sunguinya lu, kumisnya. Lamahnya pak. Ala kana cahaya matahari baru itu kecil matanya. Keluarlah sekarek kepalanya keluar sampai liye. Allah itu katanya. Kiralah kana paneh badannya sado beko nyolan suan tabang. Lai ulek belanceh je nyalai. Lah berubah jadi ramo-ramo. Di Minangkabau ko di jantian pantun nadek mengenangan sirih. Ramo-ramo sayuk nyobalang. Badar yang bunyi cingkaria. Banyaknya ampe puluh ampe. Marau ke ruang tengah. Enggoknya ke bungo juga. Indah cara no bukan kepalang. Talatak di ruang tengah. Di lingkung orang narape. Barisi sirih selangkoknya. Sirih nan elok sirah gagang. Kunyang nan bagai tanpa ari. Urek serupo kuku balam. Daun salaweh kipe cino. Seribu dayang menggatih. Randah sekiro kata Yawe. Tiuk di jambo tinggi yo. Jan karata bertambah mudonya nan lain. Jadi pangka pantun tu ramo. Memang ramo tu setelah keluar dari kepompong tu pak, bisonya hilang, nya ndak ulek lagi. Sayapnya lembut, ya kan? Baragi-ragi tu. Serupa kupiah-kupiah gini kok. Rancak dipandang mata. Manga kerajonya lai, ketika jadi ulek mementak orang, lah jadi ramo manganya lai. Nyo pindah dari bunga ke bunga. Bunga ku kan sama jawab pak. Ada bunga jantan, ada bunga betina. Bunga jantan tumbuh dipanam. Bunga betina tumbuh di rimbo panjang. Tak bisa nyoba kunjuangnya, tak bisa berjalan. Cintonya tertahan. Enggok lah ramo tadi ke bunga jantan. Laki bibit tu di jarinya. Jarinya pakai perakik tu pak. Iya kan? Enggok bibit bunga jantan tu di jarinya, nyo tabang. Enggoknya di bunga batino. Pada saat itu terjadi pembuahan. Terima kasih kupu-kupu, engkau sudah menjadi P3N kami. Selama ini cinta kami tertunda, sekarang sudah bergabung. Terima kasih. Ya kan? Mengakar jo ramo-ramo lai, mau buangan silaturahim jo kasih ya. Sayang. Ajan jadi ulek bulanceh jo. Jadilah ramo-ramo. Lah sudah puasa ajan jadi ulek bulanceh je. Tambah elok perangai anda. Nah ini bapak-bapak. Kau tidak percuma saya mendengar kaji kau nyoba. Ya no. Apa-apa nak datang ke ni ke Masjid Nurul Falah ko, kalau tidak sekadar menonton ustaz saya. Datangnya lah mencelik Ustaz Kelera tu yang biasa kan di YouTube saya nampaknya, ya kan? Akhirnya datang ke masjid awak, pergi je lah awak. Kalian tak itu tak? Ya kan? Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin yang terhormat, ya kan? Kita semua ini akan selalu ingat apa itu? Kita diciptakan oleh Allah akan kembali kepada Allah. Kita tidak ada yang bergerak mundur pak, tapi bergerak maju. Bergerak maju bagaimana? Menuju Allah. Tambah lama pak, tambah lama, tambah dakik je pintu kubur. Tapi lebih muka nak lacu taruhan bawa kau tak lama kau dah ni. Ya kan? Lama kerenyuit sebenarnya. Ya kan? Bu, umur ambo lah 71. Ibu-ibu ada tak suami nan 71 umurnya? Kalau ada kok matinya jangan ditangih jo biasa lah lain. Ya kan? Yalah patut mati jo orang gaib tu mana ada. Kok menangis nak awak tak kai duitnya balik dah. Ya kan?
Tak kayak itu ya, lihat. Ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin yang terhormat, ambo selalu sehari mengaji kaduri. Itu anak ambo membana, ya. Kawan nimit samo jodinya putri sari, nyo pengurui musaji lo sinan nyo perusi pengurui musaji. Ingin nyo maundang ayah kaduri. Ya kan? Apa ilah ambo? Sebenarnya kan tangguang kalau cik musaji itu pergi jauh pak. Ya kan? Nah, sebab tu balik lo pulang. Latih awak dia. Tapi de anak kawan ambo pai. Dalam perjalanan tu orang namanya Pui Ambo pak, nyoputa pengajian Boyamka. Rupo kaset-kaset Boyamka di Musaji Al Azhar Blok M tu pak, di YouTube orang kini. Ya kan? Tapi suara beliau, saya jo foto beliau, ndak gambar hidup mengecek serupa video kami kini kan. Apa kata Boyamka? Dunia ini, nyuarakan serak-serak lain lo tu. Tak obahnya seperti bayi yang dilahirkan oleh ibunya. Dia tiba di luar dari rahim ibunya, dia bernapas. Bernapas itu dihirup dan dihembuskan. Bayi bernapas pertama itu dihirup dan dihembuskan, itulah ukuran hidup dunia kata. Hirupan napas selanjutnya sampai dia mati, itulah akhirat. Tapi banyak orang tertipu dengan dunia yang satu hirupan dan satu hembusan napas itu. Mereka cakar-cakaran, mereka fitnah memfitnah, mereka bermusuh-musuhan. Berada keruginya. Itu perumpamaan dunianya pak. Bayi lahir itu mangoknya sekali, nyoirui, nyoambuyan, itu dunianya. Akhirat pernapasan selanjutnya akan kekal selamanya. Pernapasan selanjutnya berakhir cuma kalau Allah mati. Tapi perbandingan nikmat akhirat di dunia itu kecil Boyamka. Nah, sudah tu contoh je lain. 2 bulan lalu ambo diundang de orang Minang di Jawa Timur. Ingat. Jadi orang Minang ko di mas saya ado pak. Ko ado janjang ke bulan nyopai lo ngale sate kata. Tu orang Minang. Suku meninggalkan kampung merantau. Jadi dibawalah ambo berjalan-jalan ke Madura pak. Sampai jo jadi apa nambo kayalkan pak. Orang bercerita jambatan Suramadu tu mau buangan Jawa Timur jo Madura. Pabilo ambo kekasinan tu terbayang dan boy pensiun kerajo 2 jutanya. Kalau untuk makan cukup itu untuk hidup, tapi untuk gaya hidup enggak, raun kesinan raun kemari. Tapi nyoraunan ambo de Allah biayanya orang lagi. Sampai ambo ke jembatan Suramadu tu berapa panjang jembatan go ke jemu 6,5 sampai 7 kilo ke pak. Enggak ada musaji, enggak ada restoran. Malah orang berhenti untuk berfoto paknya tangkuk di polisi. Jadi berapapun panjang jembatan, hanya tempat lalu kita menuju negeri yang dituju. Jadi dunia ini hanya jembatan kita untuk sampai ke akhirat mencari redha Allah. Maka jangan sia-siakan umur hidup di dunia ini. Pertama, tegakkan kebenaran. Yang kedua, jangan berselisih paham terlalu dalam, damai kembali. Karena apa? Karena Allah suka orang yang selalu damai. Ya kan? Ada 2 orang nantak dilihat dek manusia di akhirat nanti. Pakaro pangkai, pakaro politik bermusuh-musuhan. Apa kata Nabi dalam hal ini? Simfani min ummati. Ada 2 golongan di hari kiamat nanti. La yanzurullah ilaihima, ndak melihat Allah kainyo. Iya kan? Indak dia cuhan dia Allahnyo. Sianyo? Qati'ur rahmi, orang yang memutuskan silaturahim. Karena pangkai, karena kedudukan, karena arato, perkara tanah, perkara sawah, perkara bini, putus silaturahim. Ndak nyoliye dia Allah, ndak nyo acuhan dia Allah.
Kalau Allah tidak melihat awak di akhirat nanti bapa ibu sia sampai awak mengadu. Cobalah. Inok manuan. Sia sampai mengadu lagi. Nabi magi syafaat tu izin Allah pak. Diizinkan ya Allah dulu. Orang pun tak usah dia syafaat. Nyoba musuh-musuhan je. Perkara musuhan, perkara tanah je, perkara ladang sawit. Ya kan? Ini pak. Maka kita ingat-ingat, kalau Allah hendak memandang awak lai, itu tampai berpijak nalah taban, tampai bagantuang nalah putih. Kemana kita manggebai lai? Mudah-mudahan bapak-bapak dengan pertemuan kita seperti ini tergugah hati kita kembali, yang lupa dapat mainan. Kami jadi ustaz ku sama nanya ndak majai jamaah do pak. Al-Quran kau apa? Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Sebab sipek awak pelupa pak. Lebih-lebih nak lalu menengah kaji itu tambah nak tekan narinya kaji itu. Ya kan? Ini bapak-bapak ibu. Ya kan? Adik pelupa tu lah awak diingian. Ya kan? Ada namanya tabligh akbar, ada namanya safari dakwah. Ya kan? Semoga bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, dan termasuk saya yang menyampaikan, kita amalkan judul pengajian yang ditulis di baliho ini. Semoga Allah memberkahi diri kita, memberkahi keluarga kita, memberkahi rumah tangga kita, memberkahi komunitas kita, memberkahi semua anak cucu kita. Kalau ada nan salah pak, itu salahnya dari ambo. Nan bana tu hidayah Allah. Salah ke manusia ambo minta maaf. Bab itu ambo disuruh mengaji ko pak, kan ambo mengecek seorang saya. Samo jo orang memanjek. Batang gadang lah ambo panjek, dahan jorantiang lah ambo titih. Karena di sini terletak pangkat tangkai. Di antara dahan tangkai jo daun, di sinilah terletaknya buah. Selama ambo memanjek batang menitih dahan, kok tagoyang bungo sedang kambang, talantak putih sedang laki, talendo buah sedang masak, dek capek kaki tangan ambo. Ambo mohon maaf ke jamaah Nurul Falah. Lede ke maaf ambo tu. Bapak-bapak, ibu-ibu nan gak takalok-kalok puyuh menengah gaji, itulah ambo maafkan pula. Ya kan? Mudah-mudahan kita bertemu di surga nanti. Amin ya rabbal. Ko ado karambi, ado ketapang. Kalau ada ambo dipanggil, insya-Allah ambo datang. Kalau ndak datang tu tenolah mati. Lai wa panggil je Ustaz Ristawardi, lai kironya lama lah mati. Kira-kira mang kadok luak mati. Ndak tahu kan? Kita nan tahu bara siso isi dompet awak. Tu tahu taruh ya mak. Ya kan? Tapi bara siso umu awak ndak tahu. Misalnya awak nan nadir kini ko pak, ada nak mati salah seorang besok. Deh si anu nak menengah kaji malam, ya kan? Mati je. Namanya tu nama sanda di diam tu je. Ini bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi bisa saja awak mati. Jangan tak bersandar salah bu dah. Jangan takut loh. Tidak nama sandar, kalau tiba aja awak mati. Kan yo lagi bagi maaf ambo. Salah ke Allah ambo minta ampun. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf.